dari awal kita konsisten dalam pengobatan Agus. Kepada Agus dan kuasa hukumnya, serta pihak-pihak yang terkait pengumpulan donasi guna pengobatan Agus. Kalau memang niat untuk menyelesaikan ini semua, silakan hadir. Agusnya manggut-manggut, cuman kuasa hukumnya kayaknya agak keberatan. Kisruh uang donasi senilai 1,5 miliar yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti lagi-lagi menghadirkan babak baru penuh kejutan. Pasalnya, usai digadang-gadang akan segera melayangkan serangan balik berupa laporan polisi terhadap pihak Agus Salim, Novi justru mengambil sikap yang berbanding terbalik 180 derajat. Ia dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada hari Rabu 13 November 2024 kemarin, Gary Julian serta Brian Praneda selaku kuasa hukum Novi menegaskan jika sang klien tidak sedikit pun menyimpan niat melaporkan Agus Salim. Karena biar bagaimanapun yang ada di pikiran Novi saat ini hanyalah pengobatan Agus semata. Lantas seperti apa dengan tindakan para kuasa hukum Agus Salim yang sempat menuding Novi macam-macam? Mungkinkah pihak Novi juga tidak akan mengambil langkah? Serta bagaimanakah pula penjelasan kuasa hukum Novi terkait sikapnya yang enggan melaporkan pihak Agus ke polisi? Prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas. Sampai dengan saat ini, Novi mungkin kalau kalian memperhatikan ya, dari awal sekali ya, dari mungkin kita preskon, terus kita hadir di berbagai talk show, mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Novi dan saya selaku kuasa hukumnya. Ya. Jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus. Silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal. Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan dari awal kita konsisten. Kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu. Justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement-statement seperti itu. Udah, Novi cepat laporin Agus, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian mau laporin Agus. Buruan deh, ngapain mau lapor Agus? Bikin Agus takut aja. Agus jadi takut dilaporin. Udah laporin. Supaya nggak ada takutnya lagi gitu. Ya, terus ya. Kalau untuk pengacaranya sendiri paling yang bisa kita lakukan melaporkan kode etik kepada organisasi advokatnya. Karena sudah melanggar kode etik, melampaui wewenangnya dia ketika diberikan SK. Dan untuk pelaporan sendiri ketika RD Law ini mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Novi, nggak bisa karena U-nya UITE. UITE itu artinya orang yang merasa dirugikan lah yang bisa melapor. Di luar daripada itu nggak bisa walaupun pengacaranya sekalipun. Jadi Novi sekarang dalam keadaan ketakutan. Karena dia takut, karena dia menguasai uang itu. Pasti takut sekali. Masa ketua yayasan ngurus orang gila 1, 2, 3 atau 5, balita 5 mau pakai pengacara 150. Bayar pakai apa? Emang perkara ini besar, ini kan hanya masalah kecil. Uang buat Agus diambil dia, selesai. Ancaman 4 tahun, itu doang. Apabila terdapat satu panggilan ya atau undangan klarifikasi terlebih dahulu, tentunya Novi pasti akan menghadiri undangan tersebut. Tentunya perlu diingat masih terdapat dana donasi yang sampai saat ini belum berkurang ya, kecuali dengan apa yang sudah dikeluarkan pada saat pengecekan Mas Agus. Jadi bisa saya tegaskan kembali, dana donasi ya yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya
itu masih terdapat di rekening yayasan, ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Sementara itu, bantahan terkait rencana pelaporan Agus bukanlah satu-satunya fakta yang dikuak kuasa hukum Novi dalam konferensi pers kemarin. Pasalnya, dalam kesempatan itu, pihak kuasa hukum juga mengungkap jika Novi rupanya sudah mengundang Agus Salim dan keluarga serta tim kuasa hukum untuk bertemu dan duduk bersama mencari jalan tengah agar polemik panjang tiada akhir itu bisa selesai secara damai. Ya, berdasarkan kabar, pertemuan itu nantinya akan diagendakan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 mendatang. Undangan itu seakan menjadi sebuah tanda jika pihak Novi benar-benar ingin mengakhiri kisruh ini. Apalagi, ia tidak memberikan syarat apapun kepada Agus, termasuk mencabut laporan polisi. Lantas, benarkah undangan ini belum mendapat jawaban dari Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus? Serta bagaimanakah pula penjelasan Brian Praneda terkait undangan itu? Per hari ini kami sudah mengirimkan undangan kepada Agus dan kuasa hukumnya serta pihak-pihak yang terkait dengan pengumpulan donasi guna pengobatan Agus. Jadi kami juga sudah mengirimkan undangan kepada Farhad Abbas, itu selaku kuasa hukum yang kami ketahui sebagai kuasa hukumnya Mas Agus. Kedua kepada Mas Agus itu sendiri. Ya, selebihnya kepada pihak-pihak terkait yang menggalang atau terlibat dalam dana donasi untuk biaya pengobatan Mas Agus. Seperti itu. Ya, semoga mungkin besok kuasa hukum Agus bisa mengkonfirmasi atau merespon surat undangan dari kami, seperti itu. Saya sudah mengundang agar supaya apa? Agar supaya bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan, ya, dana donasi ini bisa digunakan oleh Mas Agus, seperti itu. Jadi terkait undangan tersebut, memang dari kita pihak yayasan udah 2 kali ya memberikan undangan, dan memang kita sudah sampaikan ke Mbak Elmi, istrinya Mas Agus, bahwa kalau memang pihak keluarga Mas Agus ingin memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk proses pengobatan, tolong dilakukan secara formil aja gitu kan. Jadi yayasan punya dasar nih untuk siapakah kuasa hukumnya, dan kita akan lihat salinan surat kuasa khususnya seperti apa. Karena memang sedari awal yayasan dengan proses hukum itu berbeda ya. Yayasan fokus untuk proses pengobatan, sedangkan dari tim kuasa hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum. Tadi juga saya sudah sampaikan langsung ke kuasa hukumnya, bahkan di depan Agus juga saya sudah sampaikan live di tadi saya sudah sampaikan, saya bilang bahwasannya diundang kalau memang niat untuk menyelesaikan ini semua, silakan hadir. Agusnya manggut-manggut, cuman kuasa hukumnya kayaknya agak keberatan. Pertemuan guna penyelesaian, ya, dana donasi pengobatan Mas Agus. Artinya akan diserahkan ke Mas Agus atau seperti apa? Nanti dalam pertemuan tersebut kami akan menyampaikan bahwa untuk digunakan ya dana donasi tersebut guna keperluan Mas Agus, ya. Teh Novi menyampaikan dan memberikan mandat kepada saya bahwa apapun yang terjadi tidak ada namanya syarat apapun dari Teh Novi. Entah mau cabut laporan, mau apapun, tidak ada. Karena apa? Karena itu prioritas adalah pengobatan Mas Agus. Kalau urusan hukum dan lain-lain sebagainya itu urusan nanti. Poinnya satu, itu uang kan belum diapa-apain. Oke, dari Agus mintalah ke Teh Novi, ayo bagaimana, dan sudah disuratkan, sudah ada mekanismenya, dibuat mekanismenya, sudah dikirimkan surat juga kepada Novi, kepada Agus. Silakan dari Agus maunya seperti apa. Oh, saya mau butuh nih pengobatan mata, biayanya sekian, udah ajukan. Saya mau ngobat mata, saya minta diantar, boleh. Itu kan udah ada mekanismenya, dan itu sudah dibuatkan suratnya juga, sudah disampaikan juga ke Agus, ke keluarga, ke kuasa hukumnya gitu. Jadi itu hal sepele gini ya. Kalau dalam hal moralitas, kita harus tahu ujungnya. Ujungnya ini apa? Ujungnya adalah pengobatan mata Agus. Kalau ujungnya adalah pengobatan mata Agus, maka teknisnya itu bisa dibicarakan.
Ini kan yang diributkan masalah teknis. Hal yang menurut saya hal yang nggak perlu diributkan. Teknis itu bisa dibicarakan, duduk bareng diomongin. Oke, teknisnya bagaimana? Oke, uang tersebut ada di yayasan. Kalau uang tersebut ada di yayasan, siapa PIC yang disiapkan oleh yayasan untuk mengawal Agus? Kan bisa aja seperti itu. Tak dapat dipungkiri memang, kisruh Agus dan Novi terkait uang donasi memang sudah bergulir liar sampai kemana-mana. Mirisnya lagi, aksi saling mencibir dan lempar tudingan pun jadi makanan sehari-hari. Yang terbaru contohnya ketika pihak Agus Salim mendapatkan penolakan dari BPJS. Kala itu, pihaknya sontak kembali mencecar Novi untuk mengembalikan semua uang itu. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan meminta Novi menunjukkan hasil transparansi data terkait kemana uang Agus itu sebenarnya. Seolah membalas sikap Novi terdahulu yang kerap meminta transparansi biaya kepada Agus dan Elmi sang istri. Sontak saja, aksi itu pun mendapatkan reaksi pedas dari Herwanto Nurmansyah selaku kuasa hukum Novi. Untuk itu, ia pun melayangkan serangan kepada Wawa, bibi dari Agus, yang ramai disebut-sebut sempat menggunakan uang itu. Tidak main-main, Herwanto bahkan mengaku siap untuk melayangkan somasi pada Wawa bila Novi menyetujuinya. Saya sudah mencoba menghubungi dari tim 1 yang istilahnya ring 1 lah yang dekat dengan Novi. Saya sudah komunikasi melalui WA, tolong segera sisihkan waktu untuk kita rapat. Apa tindakan hukum kita terkait dengan lawan-lawan yang sudah berkomentar yang ngalor ngidul ini, harus kita apakan. Saya malah setujunya ini kan Wawa ini kan saya lihat dalam beberapa komentar-komentar dia kan seperti seolah-olah merasa bahwa tidak ada masalah terkait dengan penggunaan uang tersebut. Nah, harusnya idealnya kita ini kasih somasi kepada pihak-pihak yang sudah menggunakan uang ini, apa pertanggungjawaban terhadap uang yang mereka gunakan ini. Ini kan uang donasi, tapi sudah bisa kita pastikan mengalir dana ke Wawa melalui anaknya itu kan, 90 juta sekian itu. Nah, harusnya disomasi ini. Ya, untuk ngejejen pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Apapun yang terjadi, saya cukup pasrah aja sama Allah itu aja. Hey, Novi, yayasan. Kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus laporin, buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus, Mana pengacara lu yang katanya hebat-hebat itu, gua nggak lihat, nggak ada kehebatan di situ. Yang ada cuma kehebohan. Kalau memang mau mulai, mereka mau mempertanyakan uang ini, mulailah dari uang yang sudah dipakai oleh pihak Agus yang peruntukannya di luar daripada tujuan penyembuhan. Nah, mulai dari situ. Nah, terutama si Wawa kan, dengan dia mengatakan bahwa saya nggak tahu demi Allah demi Rasulullah, ternyata 98 juta hanya beda 2 juta. Artinya harusnya mereka ini, Agus dan keluarganya ini menyadari dulu bahwa ada kekeliruan, ada kesalahan terkait penggunaan uang yang dahulu mereka gunakan, ini akui dulu. Nah, ini kan seolah-olah saya melihat makin kesini makin kesono ngomongnya. Saya juga lihat ada Agus, untung tidak dibelikan mobil katanya. Kalau enggak, hai guys, ini kan udah terlihat seperti bercanda dalam perkara yang serius. Apa yang diucapkan oleh Agus dan keluarganya, menurut saya ini perlu kita stop. Satu-satunya jalan adalah dengan tindakan hukum. Nah, tapi saya kembalikan lagi kepada klien kita. Tetapi melihat perkembangan perkara ini,
dan ucapan-ucapan dari Agus maupun orang-orang sekelilingnya, ya, andai kata ada permintaan duduk bareng, ya, dari siapapun, saya, ya, selaku, ya, pribadi maupun penasihat hukumnya Novi, saya tidak setuju, ya, saya tidak setuju. Kenapa? Saya punya prinsip begini, kalaulah kita mau menolong orang yang berada, ya, hampir masuk jurang, ya, tangan kita mau ngangkat orang itu supaya jangan masuk jurang. Kalau orang ini benar-benar mau naik ke atas, nggak masuk jurang, ya. Tapi kalau seandainya justru tangan kita yang ditarik mau masuk jurang, mendingan lepas, ya, lepasin aja, biar orang itu masuk jurang sendiri, jangan ngajak-ngajak kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.